Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Forum. Kali ini bersama saya Elsa Elning-Tias. 2 tahun sudah kita mengalami pandemi COVID-19 dan Kota Semarang juga sampai saat ini masih menerapkan PPKM tentunya. Berbagai kebijakan pun turut dilakukan yang tentunya berdampak pada kehidupan sehari-hari dan tak terkecuali perekonomian yang juga ikut terdampak. Namun perekonomian yang terdampak diharapkan bisa segera berangsur pulih di masa yang sulit seperti ini tentunya. Lantas menimbulkan pertanyaan mengenai peran Kamar Dagang dan Industri atau Kadin dalam pemulihan ekonomi khususnya di Kota Semarang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah hadir di studio Tribun Jateng 3 narasumber yang luar biasa sekali. Selamat sore. Sore. Ya, dalam keadaan sehat semua ini? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Akan kami perkenalkan terlebih dahulu dari sebelah kanan Elsa, ada Bapak Arnas Agung Andra Rasmara. Beliau merupakan Ketua Kadin Kota Semarang. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Elsa. Iya, semangat. Semangat. Ya, meskipun ini kayaknya udah mana agak batuk, keringat dingin, demam. Aduh, oke. Oh, agak panik nih jadi ya. Enggak ya. Kita juga masih menerapkan protokol kesehatan kok untuk syuting ini. Semoga masih semangat selalu ya, Pak. Nah, kemudian di sebelah Pak Arnas ada Ibu Esti Witsyandari. Halo Ibu. Halo Mbak. Selamat sore, cantik sekali hari ini. Terima kasih. Beliau merupakan Wakil Ketua Bidang Sertifikasi dan Owner PT Deta Sukses Makmur. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih. Keren, powerful banget gitu. Seorang ibu-ibu cantik, jadi rumah cicer. juga powerful dia. Oh, kayak gitu. Wah, aduh, kalau itu keren. Saya mendukung. Dan yang paling ujung sebelah sana ada Bapak Muhammad Zaki. Beliau merupakan Wakil Ketua Bidang Perdagangan dan Owner dari Pans Collection. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak Elsa. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Jateng. Kami akan bertanya nih seputar peran Kadin dalam pemulihan ekonomi khususnya di Kota Semarang. Seperti itu ya. Tapi sebelum dimulai, kita izin lepas masker karena kami juga sudah divaksin dan juga menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan syuting. Iya. Wah, saya juga sudah 3. Ada yang belum 3 kali kan ini atau gimana? Ya, baik. Mungkin bisa langsung ke pertanyaannya dulu. Elsa bakal menginterogasi Pak Arnas terlebih dahulu. Mungkin karena yang paling dekat gitu ya. Secara posisi duduknya. Baik, untuk Kadin sendiri nih, melihat kondisi ekonomi sekarang seperti apa Pak Arnas? Mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners. Ya, udah hampir berapa tahun ya? Dari sejak Maret 2020, kita sudah mengalami masa pandemi COVID. Sekarang sudah masuk ke tahun kedua. Menurut saya ya, kalau namanya pengusaha itu sudah tidak lagi ada kata-kata survival sebenarnya. Survival bolehlah di awal-awal pandemi. Tapi sekarang kan kalau pengusaha ini harus beradaptasi terhadap permasalahan yang ada. Yang kedua saya pikir pemerintah juga, yang hanya pemerintah ya, seluruh dunia juga sudah mulai belajar bagaimana menangani pandemi COVID ini dari sisi kesehatan, tidak panik dan lain-lain. Kondisi ekonomi sekarang menurut saya kalau pemerintah secara keseluruhan ini mentargetkan pertumbuhan ekonomi sampai 5%, saya pikir bisa saja sih menurut saya, karena Semarang pun menurut data BPS sebulan yang lalu, Semarang ini sampai 5,8%, kalau nggak salah 5,5% atau 5,8%, dan merupakan kota yang tertinggi pertumbuhan ekonominya seluruh Indonesia. Sehingga sebenarnya ini membuat kita lebih optimis. Ini saya bicara Semarang ya Mbak. Baik. Lebih optimis menggapai teman-teman pengusaha ke depan itu agar ekonomi bisa berjalan pulih kembali. Cuman memang satu yang menurut saya yang terpenting ini adalah harus banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang harus pro pengusaha. Ibaratnya pelan-pelan apa yang kira-kira menjadi kesulitannya para pengusaha ini bisa kita selesaikan bersama. Kedua, kalau melihat dari kacamata indikator protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang, terus kesadaran masyarakat untuk prokes, ya saya pikir juga itu menjadi salah satu pertimbangan ekonomi. Sekarang masalahnya ekonomi ini tidak bisa lepas dari masalah bagaimana penanganan sebuah kesehatan itu dilakukan oleh
kota tersebut atau kabupaten tersebut. Dan saya pikir di Semarang ini udah oke gitu dari sisi penanganan orang-orang yang kena COVID maupun kesadaran masyarakat mengenai prokes. Yang ketiga adalah dari sisi retailer, bagaimana produk-produk yang memang itu menjadi salah satu andalan agar pertumbuhan ekonomi ini kan akhirnya kembali lagi ke teman-teman UMKM, Mbak, yang bisa menyelamatkan khususnya barang-barang yang retailer yang lebih banyak digunakan oleh para konsumen masyarakat. Nah, ini harus kita tingkatkan agar penjualan itu juga bisa lebih sering memakai barang-barang lokal Semarang pada umumnya, khususnya Indonesia. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, cukup menjawab. Kata kuncinya optimis lah. Yang penting optimis seperti itu ya, dan ini juga menargetkan kepada UMKM dan juga retailer tentunya ya. Apakah ini juga termasuk peran dari Kadin dalam pemulihan ekonomi Kota Semarang, atau mungkin ada effort lain atau program-program lain dari Kadin yang mungkin sekiranya mendongkrak pemulihan dari ekonomi Kota Semarang? Ya, kan tidak bisa, ekosistemnya itu kan sekarang tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Ekosistemnya harus saling bersinergi, berkolaboratif. Di sini ada peran Pemkot, pastinya ada peran pengusaha. Pemkot pun bagaimana dalam setiap mengambil sebuah kebijakan pasti bertanya kepada Kadin. Apa nih kira-kira kebijakan yang membuat masyarakat konsumen banyak membeli barang, misalnya di tempatnya Mas Jaki. Oh, mungkin harganya Mas Jaki harus agak lebih murah, Pak. Nah, dengan caranya lebih murah apa? Oh, pajaknya agak diturunkan, Pak. Misalnya seperti itu. Baik. Jadi semua sektor lah, sampai sekarang pun menurut saya, sampai pemberlakuan jam malam pun alhamdulillah pemerintah kota juga selalu berdiskusi sama Kadin, sehingga ekonominya ini berjalan karena masing-masing tidak merasa idealis, punya power sendiri-sendiri. Itulah membentuk sebuah ekosistem yang saling bersinergi. Kolaborasi itu ya kata kuncinya kali ini ya. Mungkin boleh diceritakan mengenai ada program kolaborasi apa saja dengan Pemkot Semarang? Kolaborasi itu menurut saya dari sisi ini saja sih ya, dari sisi bagaimana dari sisi kebijakan. Terus kolaborasi yang lain, kalau tahun 2021 kemarin kita mengadakan misalnya kegiatan Semarang Great Sale, itu kan kolaborasi dengan pemerintah kota dan Kadin. Pemerintah kota memberikan direction memberikan keringanan pajak, sehingga teman-teman ini para pengusaha lagi-lagi fokusnya di teman-teman yang retailer ya, agar bisa menjual barangnya dengan semakin banyak gitu kan, dengan promo-promo yang semakin banyak karena adanya penurunan pajak dari pemerintah. Macam-macam sih dengan kebijakan-kebijakan yang lain sih, menurut saya banyak yang kita sudah berkolaborasi dengan, saling berdiskusi dengan pemerintah. Baik, cukup menarik ya. Jadi ada program yang continuity juga sepertinya untuk di Kadin dan juga dari Pemkot Semarang seperti itu ya. Kemudian untuk agenda Kadin sendiri di tahun 2022 ini mungkin bisa diceritakan agenda terdekat atau mungkin yang kira-kira yang paling heboh apa nih di tahun 2022? Ya, di Kadin ini ada hampir berapa ya, 25, ada 20. Di Kadin ini kan sebenarnya kita membawa 43 asosiasi. Di tempat kita ini ada 27 sekarang wakil ketua umum yang masing-masing dengan bidangnya masing-masing. Tentunya tugas Kadin ini kan sebenarnya bagaimana menjadi fasilitator, menjadi mediator bagi para pengusaha supaya usahanya ini berjalan dengan lancar dan baik. Resultnya apa? Pertumbuhan ekonomi bisa tinggi. Sehingga kegiatan-kegiatan kita ya mungkin nanti bersifat seperti itu, bersifat yang hal-hal yang memang itu memang dalam konteks meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya Mbak Esti bidang sertifikasi, ya mungkin dari sisi bagaimana para pengusaha, pekerja, pedagang bisa mendapatkan sertifikasi agar mereka mempunyai skill yang lebih baik dari sisi sumber daya manusia. UMKM pun sekarang kita fokus bagaimana teman-teman UMKM yang ada di Kota Semarang ini sudah tidak menjadi jago lokal saja, bagaimana mereka juga nanti di tahun 2022 ini kita bentuk tim khusus agar teman-teman UMKM ini bisa lebih
naik kelas ini bukan lagi menjadi jargon tapi keharusan agar mereka bisa ekspor. Sebenarnya kalau dibilang bahwa pandemi ini bisa dikatakan ini sebenarnya sebuah peluang juga buat teman-teman kalau mereka bisa mengambil pangsa pasar yang inovatif dan kreatif. Melihat kesempatan seperti itu ya. Ya, Mbak. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Pak Arnas mengenai ada kendalakah dan harapannya mungkin apa yang dihadapi Kadin saat ini? Alhamdulillah teman-teman kompak. Saya pikir hubungan kita dengan pemerintah kota juga baik, dengan asosiasi baik. Ya saya pikir nggak ada halangan sih. Tinggal bagaimana kita selalu menjalin komunikasi, kita bersama-sama mencari sebuah ide-ide, mencari sebuah terobosan-terobosan untuk teman-teman pengusaha, sehingga itu nantinya bisa kita komunikasikan dengan pemerintah kota. Ya kompak-kompak aja sekarang. Harapannya supaya tetap kompak gitu ya. Ya solid saja. Pengusaha di Kota Semarang cukup solid lah menurut saya. Wah, ini kita harus berbangga nih ya tentunya ya. Keren. Untuk pengusaha Kota Semarang mungkin yang mau join Kadin juga boleh gitu ya. Anggota Kadin. Bisa. Siap. Menarik sekali. Baik, terima kasih Pak Arnas ya, sama-sama. Boleh pulang ya? Waduh, jangan dulu, stay dulu. Jangan kemana-mana karena kita habis ini mau mendengarkan Pak Zaki. Ya, untuk Pak Zaki, jadi berikutnya saya wawancarai ya. Oke. Tenang aja, nggak terlalu sulit kok pertanyaannya. Jadi kalau ketemu cewek deg-degan. Saya juga kalau ketemu cowok deg-degan Pak. Terus sebaliknya juga. Ya baik, untuk Pak Zaki, mungkin bisa diceritakan singkat mengenai Pans Collection sekarang. Pans Collection secara singkat sih berdiri tahun 1987 ya, yang tadinya memang fashion secara umum gitu, terus kemudian kita fokus ke busana muslim itu di sekitar tahun 2000-an, dan kami rebranding menjadi Pans Muslim Department Store itu tahun 2019. Kami rebranding sampai sekarang, dan insya Allah sih sudah menjadi top of mind lah untuk busana muslim ya di masyarakat Semarang khususnya, Jawa Tengah dan DIY bahkan. Sudah meranah ke provinsi lain bahkan seperti itu. Pak Zaki ini ketua Asosiasi Pedagang Pandanaran. Penguasa Pandanaran. Wah, luar biasa ya. Bandeng, lumpia, semuanya. Kuasai. Satu jalan itu ya, satu blok. Wah, keren sekali ini. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong bagaimana nih Pak tentang kondisi produksi sama penjualannya Pans saat ini? Mungkin boleh diceritakan? Kalau dari Pans sendiri kebetulan kami ini kan sebetulnya bukan produsen ya. Memang kami juga punya brand tapi bukan produksi dalam arti benar-benar punya penjahit dan sebagainya itu. Walaupun mungkin saya juga bisa cerita ya, artinya dari sisi teman-teman yang mensuplai kami, mereka yang produsen itu seperti apa gitu ya. Kalau kita bicara soal pandemi yang ini sudah hampir 2 tahun ya, karena saya ingat itu pertengahan 15 kalau nggak salah 15 Maret 2020. Nah itu mulai dari Pak Gubernur, Pak Ganjar, kemudian Wali Kota, Pak Hendi yang ya dalam jangka waktu singkat itu kalau kami di sisi pengusaha ini kan seperti mimpi buruk gitu pada saat itu ya. Tapi ini kan menjadi tantangan buat kita semua. Memang kebetulan saya karena di bidang perdagangan, di situ ada teman-teman dari Aprindo, pengusaha retail ya, yang di situ misalnya ada supermarket, swalayan, department store gitu ya, department store termasuk kami yang di Pans ini. Nah itu ya kami merasakan sekali ya bagaimana dampak itu, karena kami berhadapan langsung dengan customer akhir kan, end customer itu yang kami hadapi langsung. Pada saat itu ketika masyarakat itu kan sangat ketakutan ya. Kalau saya boleh bahasa ini itu sangat ketakutan, takut keluar rumah. Dari sisi itu, dan pemerintah pun juga pembatasannya kan sangat banyak. Pemerintah pun batasannya sangat banyak. Kami itu mengalami yang jam 6 itu jalan itu udah ditutup. Udah sepi. Iya, ya? Bahkan jalan udah ditutup, sehingga
orang akses kalau kita tetap buka juga nggak bisa. Nah ini kami mengalami yang seperti itu. Otomatis omset pasti dropnya luar biasa seperti itu. Karena mobilitas itu kan kunci pergerakan ekonomi sebetulnya. Ketika mobilitas itu dibatasi, walaupun tentu saja ini tujuannya baik ya. Itu kita paham lah pemerintah melakukan itu. Nah ini tapi tentu saja perputaran ini juga bisa dibilang berhenti, multiplier efeknya kemudian kemana-mana ya gitu. Yang tadinya sebetulnya orang masih punya uang, nggak bisa belanjakan gitu kan. Yang jualan nggak ada yang beli gitu, karyawan efisiensi dan seterusnya kan multipliernya kemana-mana. Mbak Esti juga ini pasti kan ada dampaknya ini gitu. Yang bagian outsource ini. Nah ini itu yang terjadi di kami bahkan sampai saat ini, tapi alhamdulillah kan sudah semakin membaik sampai dengan sekarang ini sebetulnya sudah semakin membaik. Mulai berangsur pulih. Iya. Luar biasa. Padahal sudah di Pandanaran tapi tetap kena penutupan jalan juga itu sekali ya. Dan itu. Otomatis karena kami yang dari sisi retailer ini ada penurunan omset, otomatis kan kami juga ngambil dari supplier pasti juga turun kan. Otomatis produsen juga terdampak juga pastinya seperti itu. Ya, betul. Ikut terdampak semuanya pastinya. Efek itu ya. Ya. Baik. Namun mungkin ada terobosan tertentu untuk menggarahkan pasar di tengah pandemi seperti ini? Kalau saya berpikir dari yang kita bicara jualan barang ya, itu hampir semuanya sama lah ya, mau nggak mau dipaksa untuk jualan secara online. Oke. Kita dulu nggak pernah tahu yang nama supermarket itu jualan online gitu, pesan lewat WA gitu kan, deterjen, beras dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata ya itu ada, kemudian menjadi ada, walaupun pasti juga tidak serta-merta bisa menggantikan transaksi yang sebelumnya ada ya gitu loh. Itu karena ada faktor-faktor lain lah di situ, kenyamanan customer juga tidak sama, apalagi yang sifatnya seperti kami yang di fashion ya, department store khususnya yang di fashion seperti kami ini, tentu saja itu juga lebih terdampak ya, karena orang nggak butuh keluar rumah ya, kerja WFH, sekolah udah nggak pakai baju sekolah yang sebagian lagi gitu kan. Nah terus nggak ada kondangan gitu kan, nggak ada acara-acara dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang artinya orang nggak butuh fashion gitu. Nah ini pakaian sih tetap, tapi yang sifatnya fashion gitu, mode itu kan seakan-akan tidak butuh lagi. Nah ini yang juga kemudian terdampak, tapi semua online akhirnya ya. Semua mengarah ke online, kuliner gitu ya, supermarket, fashion, kuliner, elektronik dan lain sebagainya semua mengarah ke online. Walaupun sekali lagi tidak semua customer juga merasa nyaman untuk melakukan itu. Ya alhamdulillah sih seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Arnas, kerjasama dari Kadin Kota Semarang khususnya gitu dengan pemerintah Kota Semarang, terutamanya wali kota kita yang luar biasa Pak Hendy ini kan sangat baik ya. Saya masih ingat waktu itu kan kita dikumpulin sama Pak Hendy itu ketika Jakarta tuh ada PSBB gitu kan. Waktu itu masih PSBB gitu. Terus kemudian kita discuss Semarang gimana nih gitu kan. Kemudian waktu itu Pak Hendy mencetuskan PPKM ya Mas Arnas ya. Kalau nggak salah sih saya ingatnya justru Semarang nih yang pertama pakai istilah PPKM gitu. Iya, dan alhamdulillah kok ternyata itu kemudian direspon positif. Iya, direspon positif, bisa menjadi nasional justru. Itu luar biasanya Semarang yang semakin hebat ini ya, seperti itu. Nah, ini yang alhamdulillah sedikit demi sedikit memperbaiki yang tadinya sudah sempat turun secara bertahap sudah sempat membaik. Walaupun kemarin yang agak drastis itu ketika ada PPKM darurat, varian Delta bulan Juli, Agustus itu sampai dengan 2021 itu buka toko aja nggak boleh gitu. Itu yang memang berat sekali di situ. Karena pada belum vaksin juga banyak. Iya. Dan mematikan seperti itu ya. Jadi mau nggak mau pembatasan juga tetap dilaksanakan seperti itu ya. Tadi sudah sempat disinggung mengenai distribusinya pun juga mengalami kendala. Kalau untuk pasokan bahannya juga mengalami kendala kah, dan mungkin ada cara mengatasinya seperti apa nih kira-kira? Sebetulnya kalau kita bicara pasokan dalam arti supply dari distributor, dari produsen, dari distributor, tidak
sebetulnya tidak terlalu terkendala ya. Oke. Ekspedisi no problem kan kita, pergerakan barang itu kan tidak ada pembatasan. Pergerakan orangnya yang ada pengaturan pembatasan itu kan di pergerakan orangnya. Jadi tapi kembali tadi ketika demand ini turun gitu ya, otomatis kemudian dari retailer ke supplier ini ke distributor produsen juga demand-nya, permintaannya turun kan gitu kan. Nah, supplier pun atau produsen juga kemudian kan mereka juga berhitung ya. Yang di awal pandemi itu mungkin semua kejadian hampir sama. Kami yang di retailer punya stok terlanjur berlimpah. Itu kan hampir peak season ya, hampir Ramadan itu waktu itu. Terus kemudian produsen juga mungkin sama, sudah terlanjur. Tapi berjalan dengan waktu gitu kan, tadinya stoknya sisa banyak gitu. Kemudian pandemi yang tadinya mungkin kita berharap itu hanya berapa bulan gitu ya, sebulan 2 bulan awalnya kan begitu, tapi ternyata berkepanjangan. Semua kan semua kan berhitung dalam ketidakpastian kalau bahasa saya. Nah, begitu juga akhirnya kemudian produsen kan mereka juga pikir-pikir mau produksi banyak, ya kalau yang beli ini banyak, para peritel ini ngambil banyak, kalau enggak gimana? Kan seperti itu. Nah, ini yang mungkin bisa dibilang agak sedikit hambatan di situ. Tapi kalau kita lihat data sih sepertinya kalau kita bicara teman-teman industri, kebetulan sih bukan bidang saya ya, jadi saya nggak begitu paham datanya. Tapi sepertinya kalau melihat berita-berita itu, kalau produsen sudah jauh lebih baik kondisi saat ini. Lebih advance justru di saat seperti ini ya. Yeah. Baik. Kemudian kalau dari Pak Zaki mungkin ada tanggapan mengenai persaingan dari produk luar nih, dalam arti yang impor seperti itu secara kualitas dan harga nih terutama. Pandemi kalau kita bicara secara khusus, pandemi ini kan namanya saja pandemi ya, seluruh dunia kena gitu, semua kena efeknya. Jadi tidak terlalu, pandeminya sendiri menurut saya tidak terlalu banyak berpengaruh sih terhadap terhadap yang produk-produk luar tadi, itu ke produk internal atau produk dalam negeri ya. Itu nggak terlalu banyak efeknya gitu. Artinya yang dulunya memang sudah banyak produk impor ya sekarang masih banyak juga gitu. Yang tadinya mungkin ada beberapa jenis produk yang itu di kita dominannya produk dalam negeri, produk domestik ya tetap akan produk domestik yang akan mendominasi. Nggak terlalu banyak sih kalau setahu saya. Nah gitu, jadi persaingannya bisa dibilang nggak terlalu ketat, mau ada pandemi atau? Iya, dari sisi itu. Oh baik. Baik, cukup menjawab pertanyaannya dari Pak Zaki. Kita pun juga tentunya berharap pandemi ini segera berakhir seperti itu ya, biar perdagangan perekonomian juga berangsur pulihnya lebih cepat lagi. Ya. Amin. Amin. Mungkin mau puasa kan? Iya, Sekarang biasanya apakah ini mulai peak seasonnya Pak Zaki? Ya. Insya Allah, amin. Semoga tidak ada halangan. Ya, amin. Kita juga berharapnya Lebaran tahun ini juga bisa berjalan dengan normal seperti itu ya, balik normal lagi. Ya, baik, untuk berikutnya Ibu Esti, sudah siap Elsa wawancarai? Jangan terlalu tegang, tenang. Kita bisa mulai dulu dari pertanyaan pertama nih. Mungkin dari Ibu Esti bisa menjelaskan mengenai fungsi dan manfaat sertifikasi yang tadi sudah sempat disinggung Pak Arnas nih. Oke, jadi kalau sertifikasi Mbak, itu kan ada berbagai macam. Oke. Kalau di Kadin sendiri nanti fokusnya kita mungkin untuk sertifikasi itu ada untuk usahanya, LSU itu. Kemudian ada juga untuk profesi. Profesi itu berarti untuk karyawannya. Gitu ya Mas Arnas ya. Nah, sertifikasi juga untuk usaha itu nanti ada yang pariwisata, ada yang untuk restoran, itu pasti sudah ada lembaganya sendiri. Nah, nanti kita kolaborasi kerjasama dengan lembaga-lembaga sertifikasi itu. Karena kalau itu kan dari pusat ya, dari kementerian semuanya yang mengeluarkan. Nah, kalau LSP atau lembaga sertifikasi profesi itu untuk karyawannya itu berbagai macam. Jadi kayak misalnya untuk perhotelan misalnya ya, ada di housekeeping, ada di service, kemudian untuk macam-macam mekanik, teknisi itu pun sekarang juga harus ada sertifikasinya nih. Bahkan lift, genset itu juga harus ada sertifikasinya. Jadi kalau sekarang ini karyawan itu nggak bisa hanya dengan ijazah aja, tapi dia harus dilengkapi dengan sertifikasi di mana dia sudah melakukan uji kompetensi. Nah, itu adalah Kadin punya rencana untuk kedepannya kita menggalakkan sertifikasi itu untuk Kota Semarang
Jadi di samping perusahaannya juga punya sertifikasi yang bagus, karyawannya juga punya sertifikasi yang bagus gitu. Kalau untuk sertifikasi harus diperbarui secara berkala atau bagaimana ya? Kalau nggak salah sih ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Oh, ada Tiap 2 beda-beda tahun, ya? iya ada yang 3 tahun. Jadi kayak manajemen gitu, manajer itu kalau nggak salah tiap 3 tahun. Tapi yang level-level staff gitu 2 tahun gitu diperpanjang. Termasuk juga usaha itu juga tiap 2 tahun. Kalau nggak salah itu harus ada sertifikasinya. ISO itu kan juga tiap tahun. Nah kita pun juga nanti menggalakkan untuk ISO untuk perusahaan-perusahaan di Kota Semarang sehingga bisa naik kelas juga baik yang UMKM maupun perusahaan yang sudah skala menengah besar itu bisa go internasional lah gitu ya, pusatnya nggak hanya di Jakarta aja tapi pusatnya di Semarang ternyata, tapi bisa ekspor misalnya, bisa mendunia karena sudah punya ISO gitu. Keren-keren ya. Kita juga berharapnya produk-produk lokal pun juga bisa go internasional Ya, seperti betul. itu ya, bisa bersaing di pasar global seperti itu. Kalau untuk di Data Sukses Makmur sendiri, apakah sudah memiliki sertifikasi profesi? Mungkin Oh bisa sudah dijelaskan. dong. Boleh diceritain ya, mungkin prosesnya atau Kebetulan kami memang sudah ISO Mbak, sudah punya 3 ISO, 9001, 14001, dan 45001. Samping itu kami juga udah ada SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, dengan adanya sertifikasi-sertifikasi itu, insya Allah kita juga bisa naik kelas gitu ya. Maksudnya untuk alhamdulillah sekarang DSM pun nggak hanya Semarang, nggak hanya Jawa Tengah, karena kita punya sertifikasi-sertifikasi itu, jadi kita pun udah ke Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi. Kadang-kadang mereka juga bingung yang terutama yang di Jakarta. Oh pusatnya di Semarang ya, gitu kan? kaget ya? Iya kaget. Nah otomatis itu kan juga membawa Kota Semarang juga, ya mungkin juga dari sisi pajak juga kan kita terbayar pajaknya juga di Semarang kan gitu. Nah intinya bahwa perusahaan di Kota Semarang itu harus punya ini daya saing ya, saing dengan kota-kota besar lain kayak di Surabaya, di Jakarta gitu. Biar nggak terlalu tertinggal seperti itu. Iya, ya. Jadi nggak hanya bermain di lokal gitu ya, tapi juga mampu untuk dikenal di seluruh Indonesia dulu lah, habis itu go internasional gitu. Step by step seperti itu Ya. ya. Luar biasa. Kemudian untuk di tengah pandemi seperti ini, tentang peran dari Data Sukses Makmur nih untuk melajukan pemulihan ekonomi, mungkin bisa diceritakan, terutama yang di Kota Semarang nih. Jujur ya, waktu awal itu tahun 2020 hampir sama dengan semua usaha ya, jenis usaha apalagi retail. Kebetulan kami waktu itu juga 50% karyawan kami itu kliennya itu dari retail, retail terbesar di Indonesia lah pokoknya. Habis itu. Waduh. Dari bulan Maret itu sampai Agustus ya, new normal itu masih belum pulih itu, masih sedikit gitu. Itu habis tuh hampir 1000-an orang gitu ya. Itu ya kita mau nggak mau ya, waktu itu kita juga harus menerima kenyataannya, mau gimana lagi ya kan. Tapi ternyata ketika masuk ke new normal itu yang betul yang dikatakan Pak Zaki, itu industri itu sudah mulai berkembang. Jadi pada semester 2 2020 itu kita justru ada permintaan dari pabrik-pabrik, dari perusahaan-perusahaan yang kayak kayu gitu-gitu ya, kemudian pokoknya yang manufaktur itu sudah mulai jalan waktu itu new normal itu, sampai kemudian 2021 pun juga sudah mulai tumbuh. Tapi kalau yang retail pariwisata memang masih drop banget, yang tourism itu memang drop banget. Kita tadinya ada klien di situ habis memang. Retail juga sudah mulai ya sedikit-sedikit, sampai hari ini sih sudah lumayan lah, sudah 50%-nya gitu ya. Nah kami sendiri DSM itu kan di samping outsource, menerima juga kita memberikan pelatihan, memberikan training. Nah kita juga waktu itu karena banyak senggang nih orang-orang yang habis lulus itu nggak bisa langsung kerja kan, karena pekerjaannya ya juga sempit yang ya. sudah pengalaman aja banyak yang di cut, apalagi yang baru lulus kan gitu istilahnya. Ya kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka, termasuk mendorong mereka untuk ambil sertifikasi itu.
misal nih lulusan SMA kan ambilnya misalnya dari SMA itu ya misalnya ke sertifikasi retail itu untuk kasir misalnya. Jadi nanti kalau udah pulih dia punya kelebihan, kita dorong ke situ. Bahkan teman Kadin juga ada yang kita kasih kesempatan untuk ikut pelatihan jadi asesor. Waktu itu asesor di retail. Jadi mereka bisa memberikan sertifikasi untuk retail itu karyawan-karyawan supaya punya sertifikasi kasir, kemudian SPG-nya gitu ya. Jadi mereka punya ijazah itu. Nah, DSM sendiri mendorong di situ, Mbak. Ya sambil memberikan pelatihan-pelatihan, kemudian ya masih waktu itu pengurangan ya kita berikan ke pengertian lah ke karyawan supaya katakanlah yang dikurangin nggak terlalu banyak, ya mungkin tunjangannya dihilangin dulu, yang penting gaji pokoknya. Kemudian kita juga memberikan masukan juga ke dinas pengupahan waktu dewan pengupahan gitu-gitu ya. Kenaikannya juga harus nggak terlalu tinggi karena beban juga buat perusahaan dan karyawan-karyawan alhamdulillah di Kota Semarang ini pekerja kan damai sejahtera ya Mas Arnas ya, nggak pernah ada demo kan. Kita juga kasih pengertian lah ke teman-teman semua gitu ya supaya bisa mengerti kondisinya, jadi nggak minta kenaikan upahnya terlalu tinggi. Alhamdulillah kita sampai hari ini oke gitu. Tetap going stable seperti itu ya, luar biasa. Kalau dari data sukses Makmurnya sendiri, mungkin Bu Esti bisa menceritakan nih ke Tribuners melayani permintaan tenaga kerja di bidang apa saja nih? Sebetulnya sih kita hampir semua, ya hampir semua. Tapi kalau outsourcing itu kan memang sampai sekarang itu karena kita kan pakainya istilahnya PKWT. PKWT itu kan berarti perjanjian kerja waktu tertentu, istilahnya kontrak. Jadi biasanya memang yang istilahnya dalam manajemen HRD itu rank and file. Rank and file itu berarti dari level begitu masuk new entry gitu ya sampai menuju ke level staff sebelum supervisor atau team leader. Bisa sampai team leader masih bisa di kita. Itu dari mulai cleaning service, kemudian security, marketing atau sales, customer service. Kebetulan Tribun di sini customer service sama marketingnya. Wah, juga. Ini ada di mana-mana, sampai di Tribun aja juga ada nih. Suami kontrak juga. Ada kalau mau. Saya udah nawarin ke Mas Anas tapi saya nggak berani sama istrinya. Suami kontrak. Istri kontrak. Istri kontrak. Pacar kontrak ada nggak ya? Tapi maksud saya mau nambahin ya Mbak ya. Mungkin harus paham ya. Oh, ya. Jadi memang masalah sertifikasi ini harus menjadi isu utama di Indonesia. Jadi kenapa sih gaji pegawai-pegawai kita di luar negeri itu selalu lebih rendah dibanding orang Filipina ya Mbak ya? Vietnam. Ya padahal dari sisi kemampuan mungkin kita lebih hebat. Lebih capable gitu kan. Tapi ya lagi-lagi karena sertifikasi. Ya ibaratnya Mbak Elis pinter komputer, tapi kalau nggak punya sertifikat kan nggak sah juga gitu kan. Nah, jadi sertifikat itu menjadi hal yang penting sebenarnya bagi kompetensi sumber daya manusia. Ini memang harus mulai. Nanti nggak tahu, saya sih memang pingin harus ada gebrakan juga buat Mbak Esti ini PR 2022. Bagaimana semua orang harus punya sertifikasi, syukur-syukur bisa lewat Kadin nih Mbak. Iya, amin. Ya harus bisa sih, soalnya gini, memang sekarang ini kan belum terarah gitu Mbak. Waktu kemarin sih saya sempat ketemu dengan Pak Hendi, Pak Wali Kota juga sempat ngomong soal sertifikasi ini. Ya kita diminta untuk mengajukan mana yang perlu untuk sertifikasi, nanti akan dibantu oleh dinas terkait. Karena ini kan juga masalah biaya. Sertifikasi itu juga tidak murah soalnya. Itu kalau dia biaya sendiri agak lumayan gitu ya. Jadi kalau kita bisa dibantu oleh dinas terkait atau pemerintah, paling tidak ada waktu-waktu tertentu di mana bisa gratis istilahnya gitu. Ini sudah dilakukan sebenarnya beberapa tahun ini. Nah, cuman kemarin pandemi memang sempat agak berhenti, Mbak. Sebelum pandemi itu kita kayak sertifikasi untuk tenaga perhotelan, kemudian kayu gitu ya, teknisi, mekanik itu dari Disnaker Kota Semarang itu gratis. Memang ada kuotanya, jadi nggak semuanya ada kuotanya. Itu bisa gratis. Nah,
kemarin pandemi memang sempat off ya. Nah, ini nanti kita akan coba di kepengurusan baru untuk bisa lebih menggalakkan program ini, mana yang bisa dikerjasamakan dengan Pemkot gitu. Ya, tentunya kita berharap program dari Kadin dan juga Pemkot ini berkolaborasi dengan baik dan juga lancar untuk kedepannya, supaya sumber daya manusia dan juga pemulihan ekonomi bisa cepat tercapai seperti itu ya. Peningkatan kualitas SDM pun juga dirasa penting dan bisa jadi fokus point untuk kedepannya seperti itu. Betul. Luar biasa. Bisa sertifikasi ya. MC. Oh, ya, boleh nih. Semuanya. Mungkin habis ini, setelah ini saya daftar ya. Boleh. Siap, nanti kita bicara di... Bahkan cleaning service pun juga sekarang ada sertifikasinya. Oh, komplit ya? Cleaning service, kemudian ya itu tadi yang saya bilang, lift, genset gitu ya, itu ada sertifikasinya. Jadi teman-teman atau yang membutuhkan untuk bisa cepat kerja, ya cepat ambil sertifikasi gitu. Ya, perusahaan pun harusnya juga karyawannya sertifikasi ya. Iya. Supaya itu kan kalau misalnya perusahaan itu mau melakukan ekspor gitu kan, pasti kan harus melihat karyawannya gimana nih, sudah sertifikasi, pasti dipercaya. Langsung dipercaya, lebih dipercaya kalau ada sertifikasinya itu ya. Kan tentunya juga bisa lebih kredibel gitu. Sertifikasi halal. Waduh, BPOM, MUI, ya. Untuk sertifikasinya ini berarti sampai dari cleaning service, mungkin ada yang unik, mungkin dari sertifikasinya ini mungkin ada yang pernah, selain cleaning service kan juga termasuk unik, pernah ada sertifikasinya. Kalau ada yang lain mungkin dari Bu Esti. Jadi kalau sertifikasi sih masih pekerjaan-pekerjaan yang dia sudah yang sudah ada sebenarnya. Tinggal itu sudah ada klaster-klaster atau kompetensinya tuh apa aja yang dimiliki oleh si karyawan yang sudah ditentukan oleh BNSP. Nah, nanti kita melalui lembaga sertifikasi profesi itu dilakukan uji kompetensi, kemudian dikeluarkan sertifikat. Itu aja sebenarnya. Jadi cukup sederhana sebenarnya. Tidak berbelit-belit prosesnya ya. Baik, menarik. Jadi tertarik nih buat sertifikasi mungkin. Dari Tribuners juga mungkin kalau ada yang tertarik untuk sertifikasi, boleh banget jadi pertimbangan. Toh ini meningkatkan sumber daya manusia juga. Terakhir Bu Esti, mengenai imbauan, terutama untuk remaja dan pemuda nih di Kota Semarang. Kira-kira apa nih Bu Esti? Sebenarnya ini nggak hanya untuk Kota Semarang, tapi semuanya. Cuman kita fokus di Kota Semarang dulu deh ya. Bahwa pekerja atau karyawan di Jawa Tengah ya, umumnya ya Jawa Tengah maupun Kota Semarang itu sebenarnya peminatnya tuh sangat banyak. Karena apa? Ini bukan masalah tapi orang Jawa Tengah, orang Semarang itu terkenal sebagai orang yang loyal, ya, sebagai orang yang bekerja keras tuh yang terutama. Nah, cuman sebenarnya menurut saya setelah saya membidangi HRD ini dari saya mulai lulus kuliah sampai sekarang, satu kendalanya adalah rasa percaya diri yang kurang. Satu itu, ya. Dan rasa percaya diri ini akan mempengaruhi kemampuan dia sebenarnya, termasuk kemampuan dia dalam bahasa Inggris, bahasa asing. Terus terang kita kalau disuruh cari yang bisa bahasa Mandarin misalnya gitu ya, plus bahasa Inggris, itu setengah mati nyarinya gitu loh. Langka ya seperti ya. Ya langka, padahal di kawasan industri deket-deket sini nih, kayak misalnya kawasan industri Batang, kawasan industri Kendal, itu pabrik-pabrik baru tuh berdiri tuh banyak banget, terutama dari asing, baik dari Singapura, dari China, dari Jepang gitu ya. Nah yang dari China aja itu ada, yang saya tahu tuh udah ada 3 ya yang di Kendal itu, dan itu besar-besar Mbak. Itu kapasitasnya itu bisa sampai 5.000 orang. Banyak tapi juga ya. level-level tertentu harus bisa bahasa Mandarin. Nah itu saya nggak bisa memenuhi itu. Jadi nggak banyak yang bisa seperti itu. Nah ini tantangan nih ya, challenge buat anak-anak muda ini yang baru lulus. Jangan terpaku pada hanya dapat ijazah, lulus udah selesai. Harus mencari, mengeksplor yang lain ya. Bahasa Inggris, kemudian bahasa China itu Mandarin, Jepang, Korea kalau bisa gitu. Banyak apa? Paling banyak Mandarin kalau sekarang ini. Nah, insya Allah ya nggak lama pasti dapat kerjaan. Saya bisa jamin deh, karena yang cari banyak
gitu. Ya, jadi harus ditingkatkan juga skill berbahasa Iya, ya. iya. gitu. Nah, dan PD-nya tadi tuh percaya diri gitu ya. Kita nggak kalah kok dengan kota-kota besar lain. Ya, ya, anak sekarang juga pede-pede kok. Generasi Z, generasi milenial, berani TikTokan masa nggak berani belajar Mandarin? Nah itu masalahnya, TikTokan tuh kan ngadepinnya benda mati ya, berani gitu. Tapi setelah ketemu sama orang beneran tuh ya, Aduh. terus Gagu. ngomongnya apa nih? Jadi kaku ya, begitu Iya, udah ketemu nah itu. orang in person seperti Benar, itu. benar. Ya, baik. Nah, ini kayak daftar pertanyaannya sudah habis. Terima Lagi kasih. dong. Oh, mau Enggak. mau ditambahkan apa lagi? Monggo dari. Enggak. Nggak apa-apa loh, ini durasi masih bisa panjang soalnya. Ya, ini sudah cukup mewakili dari jawaban dari Pak Zaki, kemudian Bu Esti, dan juga Pak Arnas. Terima kasih banyak atas waktunya. dan Sama-sama, sudah hadir Mbak di Elis. Sumber Terima kasih, Senjata. Terima Mbak. kasih banyak. Pokoknya Sehat-sehat. Kadin siap kan teman-teman kita dalam berbagai macam profesi bidang banyak. Nanti mau temanya apa, insya Allah siap lah Kadin. Wah, siap. Dan lebih hebat-hebat nanti. Siap, nanti kita kulik lagi nih di Tribun Forum berikutnya. Nanti ada segmen-segmen berikutnya. Seperti itu ya. Ya. Terima kasih untuk Sama-sama. waktunya dan sehat-sehat. Oke, Iya, sama-sama matur nuwun. Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sekian Tribuners untuk Tribun Forum kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Forum lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elintias pamit undur diri. Sampai jumpa. Ini ya, bedanya begini.